yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yaitu kepada guru kita bersama khusus Kiai Haji Komarudin serta jajarannya yang insyaallah akan memberikan tausiah agama kepada kita sekalian. Kemudian juga yang kita muliakan yaitu yang telah memberikan sambutan atau akan memberikan sambutan kepada kita, di antaranya adalah Saudara Kurtubi, dan insyaallah juga di sini akan dihadiri oleh kepala desa kita anu kurang sadayana. Didoakan mudah-mudahan para kiai, para hujat, para asatid, para muallimin, para muallimat atau ayah di dia akan bisa disebutkan aminah hiji, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semua, dan mudah-mudahan dengan kehadiran para orang-orang alim di tengah-tengah kita turunkan eta rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Ada sadayana mudah-mudahan diijabah hajat Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Tak lupa kepada Bapak Ibu, para remaja, para remaji, para pecinta Nabi Muhammad, anu insyaallah nukuari di dunia nukalilis anu karasep naik kasetkan di dunia doang, melainkan di akhirat ke mudah-mudahan dikasetkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan ini jadi satu wasilah di antara yang kita hajat orang bakal jawab ke Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Sajan tulang mulai kakak ieu seetik sambutan di Sohibul Bait. Saya mau nanya kepada semua yang ada di sini, ini bulan apa? Bulan mulut. Ngomong mulut, ngomong maulid. Ya, dua-duanya guys sarua, jelas bulan maulud. Bulan maulid adalah bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Ada orang dia resep karena baca sholawat, resep karena baca sholawat. Saya sholawat tanda ya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Allah ya Rasulullah, qad aina ya sultan wal kainaka daraka isqan. Mana suaranya? Alhamdulillah alladzi jama'ana walladzi amrana fi hadha al-ijtima' qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ahibari kiram, anu sama-sama dimuliakan sadaya Gusti Allah, bahwa orang sadaya dikumpulkan pada kesempatan kali ini untuk sama-sama mengingat, untuk sama-sama merenungi, untuk sama-sama yaitu mentafakuri betapa agung dan betapa hebatnya lawan utus dipasihkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kana pangarsa Nabi urang nyaeta Nabi Muhammad. Anu mana anjeunna teh dijadikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala semulia-mulia makhluk, seagung-agungnya
Allah Subhanahu wa taala, melainkan naon kudu si Allah tos dipastikan karena baginda Nabi kita Muhammad. Geus ada berbicara tentang nyaeta kanu ngaranna kesempurnaan akhlak Nabi, kesempurnaan kanu ngaranna budi pekerti Nabi, kesempurnaan anu ngaranna cara piawai dakwahna Nabi, kesempurnaan cara berbicaranya Nabi, kesempurnaan cara seluruh postur tubuh yang telah diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad. Jadi dia Rasulullah mah moal aya calakeun moal. Kedua orang kadang-kadang orang ganteng lah 2 kali. Kadang kita cantiknya 2 kali. Bagaimana ganteng yang 2 kali? Saya mah ganteng tilok salah. Karena ganteng 2. Saya mah gelis tapi cerewet. Karena gelis 2. Terus kata Rasulullah mah ganteng sekali. Kaset sekali. Hebat sekali. Kepake hebat 2 kali, kepake ganteng 2 kali, kepake gagah 2 kali. Sebab naon? Allah ngajantengkeun kana baginda Nabi urang Muhammad nyaeta semulia-mulianya makhluk tercipta ku Gusti Allah Subhanahu. Makanya dalam syair banyak disebutkan hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai beliau itu bagaimana cara berjalannya. Dalam kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah karya daripada Syekh Sayyid Al-Imam Profesor Dr. Muhammad bin Ali Al-Maliki yang berada di Rusaid sana, mereka semua mentaswirkan, mereka semua menjeniskan tentang kumaha kelakuan Nabi, tentang kumaha postur tubuh Nabi, tentang kumaha hadisnya Nabi. Dina cerita kitab-kitab para ulama salaf, eta hiji ge anu nyawat kana kepribadian baginda Nabi kita Muhammad. Kuariku si cacat trek Yahudi eta Nabi dihina-hina, kira-kira orang gayam lamun ngadenge Nabi dihina marah moal. Ngamuk moal. Bener arek ngamuk. Bener arek marah. Maka itulah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam satu syair dikatakan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri menyebutkan qara'na fi du'a wa la sawfa yu'tik qara'na fi du'a wa la sawfa yu'tik fasarra qulubana dakal ata'u asarra qulubana dakal ata'u. Nah, dari syair tadi katakan kami membaca, kami menyebutkan, kami menceritakan duha tentang jelema anu ngagaduhan cahaya duha. Saat jelema anu ngagaduhan cahaya duha, saat pertama kali ngalaksanakeun salat duha, saat anu nyedahkeun pertama kali salat duha, saat can pernah tinggal melaksanakan salat duha. Wa huwa sayyiduna wa imamuna wa habibuna wa azimuna wa maulana Muhammad. Beliau Rasulullah akan pernah menjalankan sholat duha, anu menjurkan dan menyenangkan kepada kita untuk melaksanakan tidur qailullah supaya orang kuat ibadah ke Allah. Nalika arek kaharep dohor, udang sare sakacan dohor, urang tos ngalaksanakeun sholat duha, sholat anu disunnahkeun ku baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Geus orang ieu lamun hayang sarugih rajin teh sholat duha, insyaallah disugihkeun ku Gusti Allah Subhanahu. Habib jak mula tiba heula salat duha teu sugi-sugi. Jak mula tiba heula salat duha masakat bae. Jak mula tiba heula salat duha tapi hutang ngalidep bae ngabeuleut kana beureun kami Habib. Apa yang terjadi dengan kami Habib? Apa yang terjadi dengan Anda itu harus disyukuri oleh Anda. Apa rahasia daripada salat duha? Bukan hanya menurunkan daripada rezeki anu bakal datang di langit, tapi salat duha minimal najan miskin urang merasakan bahagia, suasana sentosa, hidup indah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, berkat salat duha, meniru daripada cara salat sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Akan disebutkan qara'na fi duha wa la sawfa yu'tik. Kami menceritakan tentang seseorang yang mendapatkan cahaya duha yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Wa la sawfa yu'tik. Sahaja lemah anu minta ke Rasulullah, anu meminta syafaat kepada baginda Nabi, anu minta pertolongan atas baginda Nabi, jaga urang sadayana
nanti di akhirat pasti butuh kanu ngaranna syafaat baginda Nabi kita Muhammad. Abi rek nanya ke orang dia. Boleh nanya boleh. Ini orang dia bakal hidup baik tak bakal maut. Hidup baik tak bakal maut. Sampai bakal maut. Bakal menghadap Allah. Hidup cuma sementara. Hidup kita ini ibarat kata 24 jam dipotong 23 jam untuk bekerja, tapi untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan ada yang mau walaupun hanya 5 menit saja menjalankan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, sabab dan maut yang jadi persoalan. Kita sudah pada paham semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Geus bae eta nu kudu pikiran ke urang. Apa yang akan kita jawab? Amal naon nu bakal ke urang bawa? Kebaikan apa yang sudah kita bawa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ngawafatkeun urang dalam keadaan husnul. Sabah dana maut urang pasti butuh pada saat eta butuh kana naon? Butuh kana perkumpulan dalam dia. Butuh karena babaturan anu disebut dengan majalisus shalihin. Butuh dengan guru-guru kita yang mengajarkan kepada kebaikan. Butuh dengan sahabat-sahabat anu sok ngajak sholat berjamaah, sahabat-sahabat anu sok ngajak ngaji, sahabat-sahabat anu sok ngajak kana kahadian, sahabat-sahabat anu sok nuntun urang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah bin Al-Muhammad Al-Haddad, nyampaikan kepada kita dari hadis Nabi, khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya keluarga adalah keluarga dan sahabat anu sok nuduhkeun kana jalan kabeneran. Nah eta insyaallah urang sadaya ngajak kana kabeneran. Ibu-ibu ngajak kabeneran kana ibu-ibu nu sanesna. Bapak-bapak ngajak kabeneran kana bapak-bapak nu sanesna. Insyaallah Allah pertemankan kita di tempat ini, di surga engkin ge urang bakal dipertemankan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Melihat hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi cerita bahwa siapa yang bertawassul kepada Rasulullah melalui perantaraan baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah sesuatu hal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda pernah mendengar pertama kali Allah Subhanahu wa taala nyaritakeun yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Pertama kali Allah menciptakan ruh Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, dibentuk jasadnya, ditiupkan ruhnya atas tubuhnya. Pada saat Nabi Allah Muhammad Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam nyaeta tos dipasieun ruh dina awakna, matana ngabuka, Nabi Adam alaihi salatu wasalam ningali kana pintu-pintu surga Allah, ningali kana konstruksi bangunan-bangunan arsy Allah Subhanahu wa taala, tertulis maktubun 'alaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis dalam arsy Allah, tertulis dalam pintu-pintu surga Allah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat Adam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nama Muhammad nama siapa ya Allah? Nama itu selalu direndengkeun jeung nama anjeun wahai Allah. Isa hasim Muhammad ya Allah. Ini siapa Muhammad ini ya Allah? Namanya tidak pernah dipisahkan dengan namamu. Setiap ayat kalimat la ilaha illallah pasti di ujung pangkalna ulang manggihan kalimat Muhammadur. Itu pasti. Lantas kemudian bagaimana zikir kita semua? Ketika kita berzikir baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada ayat nama pakai Muhammad Rasulullah. Eta yang disebut dengan mimbabil iktifa, cukup dengan kalimat la ilaha illallah, tapi tujuan la ilaha illallah tersebut itu sudah mendekatkan Muhammad Rasulullah. Lalu tidak dekatkan nyebut Muhammad Rasulullah, maka itu dianggap kalimat tauhidnya adalah batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama yang sudah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akhirnya ngajawab karena Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, ya Adam min hadza nuri khuliqta, ya hai Adam dari nama inilah engkau dicipta, wa khuliqatil alam, dan seluruh alam semesta dicipta daripada cahayanya baginda Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu disebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Bahkan ada nyanyiannya Qamarun ya, yang sangat enak. Qamarun ini adalah bulan purnama. Qamarun
المصطفى كالورد نادي الله الله وذكرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعرق المصطفى كالورد نادي الله الله وذكرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا الله وجميل 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 زدنا Allah wajhuhu kal qamar. Wajah Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama, lebih indah daripada cahaya bulan purnama. Rasulullah itu bercahaya seperti cahaya matahari yang tidak membutuhkan cahaya orang lain, tapi lebih indah daripada cahaya matahari. Sayyidina Nabi, beliau adalah gusti kita, beliau adalah panutan kita, beliau adalah seseorang yang harus kita idolakan. Beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad. Anda tahu dari hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di hiji kaul dikatakan di syair bahwa warikul Mustafa sampai etat siduhna baginda Nabi, ludahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yasbil alillah, ludahnya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Mana asbabul wurud syair ini yang menanasirkan daripada hadis-hadis baginda Nabi bahwa di antara salah satu yang paling hebat adalah ludah baginda Nabi pada saat menyembuhkan daripada ainu qatadah. Apa ainu qatadah? Mata seorang qatadah anu pada saat eta keluar pada saat peperangan hampir copot keluar, maka pada saat itu disembuhkan, dimasukkan ke dalam melalui lisan dan ludahnya baginda Nabi kita Muhammad. Pada saat eta asumkan ke jero tanpa bedah, tanpa jahit, tanpa dokter, tanpa orang-orang hebat, dengan tangan baginda Nabi diasupkan deui eta mata qatadah. Akhirnya dia bisa melihat secara normal lagi. Setelah normal, maka dia langsung bertawassul, berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Namun begitu abdi artinya ke orang kaya beta cidungna Nabi berkah tante, berkah tante. Kita cidung Nabi, rikul Mustafa, cidungna Nabi, ludahnya Nabi membawa keberkahan, bisa menyembuhkan mata qatadah, diasupkan deui mata qatadah. Dan ayah hiji kasus anu kiserieu ketika eta qatadah sudah bisa melihat lagi, maka ketika itu nanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei qatadah, eta anjeun mata hayang cager deui kunaon qatadah?" Jawab qatadah pada saat itu dalam kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah, "Wahai Rasulullah, mata kula hayang cager deui sebab kula masih hayang keneh ngadeureun janda-janda anu heran." Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama wadhika Rasulullah. Dalam hadis dikatakan pada saat itu Rasulullah tersenyum. Senyumnya Rasulullah begitu indah. Rasulullah giginya yaitu bertaring-taringnya tidak seperti taring kita. Rasulullah giginya carang-carang tapi tidak carang seperti kita. Indahnya bibir baginda Nabi. Saat tersenyum nyaritakeun qatadah hayang ningali janda-janda anu heran. Senyum kemudian wadhika eta Nabi Muhammad seuri sampai kadenge suarana. Ngan seurina Nabi mah tengah barakatak doang urang. Seurina Nabi mah tengah barakatak doang urang musuri huwa. Nabi tidak begitu demikian. Nabi senyum. Senyumnya seperti apa? Seperti dipraktekkan dalam kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah. Seueur riwayat-riwayat anu nyaritakeun ka urang sadayana tentang kepribadian jisim nyaeta baginda Nabi kita Muhammad
lam yatalim qatu taha mutlaqan abadan wa mata sa'aba aslan fi mada zamani minhu falam taharab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismil hasani ya rabbi bil mustafa salim maqasidana wa bil lana ya wasi'al Nabi bisa ngajarkan jelema anu tos kolol matana. Berkah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Qatadah, yaitu bisa sembuh kembali matanya. Setelah dia sembuh, dia bertawasul kepada baginda Nabi. Dari kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara jisimnya gigi beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu indahnya. Jadi gigi carang-carang Rasulullah tetap terlihat nampak indah, tetap terlihat nampak cantik. Dan di samping itu pula hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lesung pipinya baginda Nabi. Kempot kedua-duanya di antara pipi kiri, di antara pipi kanan. Kempotna lain kempot jelema biasa, sebab anjeunna teh manusia anu luar biasa. Makanya dalam syair Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tapi bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad zahirnya seperti manusia biasa, tapi anjeunna teh adalah manusia yang sangat luar biasa. Di dalam syair lam yahtalim qatuqa, sepanjang hidupnya di samping Nabi tilok kabar katak seurigna, Nabi Muhammad lamun ngomong tegandeng doang urang, Nabi Muhammad tilok gogorowokan, Nabi Muhammad tilok nyaeta ngisin-ngisin batur. Di samping itu akhlak Nabi Muhammad adalah Nabi ketika tertawa tidak terdengar suaranya, paling terdengar hanya sedikit saja. Ini ketika Nabi Muhammad menemukan hal-hal yang lucu yang lainnya. Di samping itu Rasulullah selama hidupnya nyaeta pernah diberi impian ku Gusti Allah Subhanahu. Sampun ngimpen bagi dan Nabi manica. Kedua orang mah kadang-kadang ngimpi kadieu kaditu, betul tidak? Mimpi ngawur kadieu kaditu betul tidak? Nah, kita mimpi ke sana kemari, yang punya istri mimpikan istri orang, suami orang, yang punya suami mimpikan istri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah merasakan mimpi. Ini kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab non ya annal khilmiyah, karena sesungguhnya yang namanya mimpi itu bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari syaitan. Atas dasar kesempurnaan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya beliau tidak pernah diberikan impian oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan wahyun ma uhiya ilallah adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon dia pernah dilakukan ke baginda Nabi? Nabi teh wa ma tata'aba aslan fi mada zaman. Nabi mah tilok hamuan. Nabi tilok Arwah sok kamu itu loh, sok kamu itu loh. Hari bagian orang kadang-kadang korik lampung kene seger. Bagian air kosidahan, opak penting gemblong, gudang kabihan. Komon nabok ditimpringna awewe. Seger kabeh matana. Tapi giliran assalamualaikum kiai nu ceramah. Wah. Benar teh? Sebab urang diganggu ku syaitan. Maka digelayakan ke syaitan. Giliran ada untayan hikmah, mutiara kalimah hikmah. Pada olah alih syaitan, karena bahu syaitan, orang asup syaitan, diasupan ke syaitan, sangka syaitan, orang dibersamai ke syaitan. Maka ketika orang mendengar kalam-kalam hikmah, ulah kaget, ulah heran. Lamun orang selalu diganggu ke syaitan, mata digelayakan ke syaitan. Maka ketika assalamualaikum warahmatullah, orang kabehan berjamaah hamuai. Nabi makilo abadan. Nabi tidak pernah luak untuk selama-lamanya, tidak pernah dihinggapi oleh syaitan. Nabi jadi musuhnya syaitan, ahli bait jadi musuhnya syaitan, warisan Nabi jadi musuhnya syaitan. Berarti kuari anu ngamusuhan Nabi adalah anu ngamusuhan habaib adalah anu ngamusuhan para kiai adalah setan. Kula sieun sekali deh anu ngamusuhan Nabi adalah
anu ngamusuhan habaib adalah anu ngamusuhan kiai adalah berarti lamun eta pemerintah ngamusuhan habaib adalah lamun eta pemerintah ngamusuhan kiai adalah setan. Setan. Nabi nggak pernah disertai oleh setan. Nabi tidak pernah disifati oleh sifat kantuk, muak dan segala macamnya. Nabi jauh dari setan. Nabi jadi musuh setan. Bahkan yang paling memusuhi atas baginda Nabi adalah setan. Maka wa ma tata'aba aslan fi mada zamani. Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah menguap alias dalam kurung hamuai. Namun bahasa gayam nama eta tidak disifati atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi urang sadaya di tempat ieu kumargi kulang walami-lami karena masih aya acara di Tangerang kene sabak dan nanti dia balik ke Tangerang. Mohon maaf kepada sahibul bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajat kita hajat yang ijabah. Allah jadikan urang jalmi-jalmi anu abidin, anu sholihin, anu qanimin, anu dakhilin ajannata fi jannatin naim. Amin ya rabbal. Kepada panitia saya mohon maaf, sekali lagi kepada sahabat bait saya mohon maaf, kepada ibu bapak sekalian mohon maaf. Mudah-mudahan Allah persatukan kita kembali, Allah kumpulkan kita kembali di acara yang sama, dan para santri yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Al-Qur'an mudah-mudahan kita hafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh. Yang laki-laki yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.